Shalom semuanya, sidang jemaat, jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Pagi hari ini saya sangat yakin dan percaya bahwa kita tetap ada dalam perlindungan, sukacita, damai sejahtera dan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari dengan penuh sukacita kita bergabung bersama-sama dalam ibadah online hari ini. Dan percayalah dimanapun kita berada, kuasanya, hadiratnya akan tetap sama, akan tetap melawat kita. Sehingga semua kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita satu di dalam doa. Dan kita percaya hari ini Roh Kudus yang akan memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kalau sampai hari ini kami ada dan tetap bertahan Tuhan, apapun yang terjadi, kami tahu semua hanya karena anugerah-Mu dan kekuatan yang Kau curahkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kami tetap mau bersyukur, kami tetap mau bersuka cita, kami mau tetap bernyanyi bagi-Mu, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk membuat kami melihat rencana-Mu yang indah dan sempurna dalam hidup kami. Mari Bapa, pimpin waktu kami Roh Kudus. Kami percaya hanya Roh Kudus saja yang bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami yang ada di tempat ini, yang di rumah jiwa-jiwa dimanapun berada. Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya sehingga semua kami Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pimpin waktu kami Roh Kudus, biar semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari yang di rumah dimanapun berada berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dan kita mau memuji Tuhan sama-sama dengan semangat, dengan penuh sukacita, nyanyi bagi Dia. Kita naikkan pujian ini sama-sama, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Amin. Kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau memuji namanya. Haleluya, nyanyikan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Yesus sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, amin. Mari dengan sukacita katakan sama-sama, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya,
datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Mari katakan sama-sama, nyanyi bagi Dia. Amin, amin. Mari tepuk tangan sama-sama yang di rumah. Hey, apapun keadaannya, pujian ini mengatakan tidak perlu kita khawatir. Karena apa? Karena kita punya Bapa yang baik, Allah Immanuel, yang selalu menyertai kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Beracaralah sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Sehingga kami Tuhan yang di tempat ini, yang di rumah, yang dimanapun berada, kami mengalami jumpa pribadi dengan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Sungguh kami rindu hadirat-Mu. Sungguh kami rindu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu menanti-nantikan, kami rindu Engkau Yesus, kami nantikan Engkau sepanjang hari, kami nantikan hadirat-Mu. Sebab hanya di hadirat-Mu kami menikmati kasih yang sempurna. Yesus, terima kasih Yesus. Di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah.
biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada berjuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, ku berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, ya Tuhan, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Yesus Tuhan,
merindukan Engkau Yesus Bapa. Hati kami menantikan Engkau, jiwa kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Seperti tanah yang kering, seperti padang yang tandus yang menantikan hujan turun Tuhan. Demikian hati kami rindu Engkau, demikian jiwa kami menanti-nantikan Engkau Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Kami rindu Engkau bagaikan pengawal yang berjaga-jaga menantikan fajar pagi. Kami menantikan Engkau Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari nafas kami, lebih dari apa yang kami perlu di dunia ini. Kami perlu Engkau, sebab tak ada satupun yang mampu memuaskan hati kami, menenangkan jiwa kami selain Engkau Yesus Tuhan. Tak ada yang mampu mengisi hati kami selain Engkau Yesus. Tak ada yang mampu menenangkan kami selain Engkau Yesus. Tak ada yang mampu memuaskan hasrat kami selain Engkau Yesus Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus, kami haus akan Engkau, kami rindu Engkau Yesus, sangat merindukan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang mampu untuk memuaskan kami, memuaskan jiwa kami, menenangkan badai di dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus, kekuatan kami, sukacita kami, penghiburan kami. Hanya Engkau Roh Kudus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ya Roh Kudus. Betapa kami merindukan Engkau ya Yesus. Dimanapun kami berada pagi ini, Engkau berjumpa dengan kami. Engkau menjamah setiap hati, Engkau menyentuh setiap hati, Engkau puaskan setiap hati, Engkau hiburkan setiap hati. Engkau yang tinggal di dalam hidup kami, yang memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Yesus, Yesus,
Kami bagikan penjaga, pengawal yang berjaga-jaga malam hari, yang menanti-nantikan Engkau, menantikan fajar pagi. Demikian hati kami menantikan Engkau, menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Demikian hati kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Kami berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Engkau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Hanya di dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Kami tidak akan goyah karena kami menghampiri takhta hadirat-Mu, ya Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang kudus, yang terdatang ke dalam dunia, mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menjaga tempat bagi kami. Kami bersyukur hari ini, di pagi, di hari Minggu ini, Tuhan, hari Sabat ini, Engkau berikan kami anugerah karunia untuk datang memuji dan menyembah-Mu, sekalipun dalam ibadah online. Dengan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami di tempat ini, bahkan kami ada di rumah di mana kami berada, supaya mendengar, yang melihat tayangan ini, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa. Mari kuduskan kami yang akan melayani Engkau, layakan kami
Khususkan kami dan kesadaran domba Allah. Roh Kudus mengurapi kami. Dan semenjak kami pegang salib Tuhan, jangan kami berkata kata Roh Kudus yang bersama oleh kami. Urapan, hikmat, pisan pengertian, bawa dari Tuhan. Isi hati mau sampaikan baik kami hamba-Mu. Dan urapi hamba-Mu. Dan semenjak kami salib Tuhan juga mencuri kemuliaan Allah. Berkati kami, mulai firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus percaya katakan, amin. Shalom. Selamat pagi kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada pagi ini. Bagaimana kabar saudara baik? Saya mengatakan buat saudara pagi hari ini, apapun terjadi hidup saudara hari ini, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus menyertai saudara. Dia akan memberkati, menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan saya akan baca. Kita perhatikan baik-baik dan kita simak setiap apa yang Tuhan mau katakan buat kita pagi hari ini. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejakmu, aku menuntun jalannya, aku menurut jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tapi Ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Oh haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun kita berada hari-hari ini, apapun keberadaan kita, saya mau katakan kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Kekasih-kasih Tuhan, kita mengingat dan membaca dari Mazmur 139 yang berkata demikian, ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Hal ini mengajar saya dan saudara bahwa proses dan pembentukan dari Tuhan itu berlangsung jika kita dalam kandungan ibu kita sampai Tuhan menyebut kita kembali, alias kita dipanggil Tuhan. Jadi kita lihat bahwa apapun hari ini sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi, bahkan seluruh sidang jemaat yang kasih, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita kembali melihat situasi saat ini, dan kita melihat keadaan kita masing-masing, apabila sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya, entah itu masalah, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, mungkin kita berkata, apa sih penyebabnya? Apa sih yang sedang Allah mau kerjakan dalam hidup saya? Nah, kekasih-kasih Tuhan, masalah, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit yang dialami seseorang secara garis besar bisa disebabkan ada beberapa faktor. Kita akan melihat ada 3 faktor, 3 hal yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu iblis penyebabnya. Mengapa saya katakan iblis penyebabnya? Iblis bisa menjadi penyebab utama dalam hidup seseorang. Sebab iblis adalah musuh terbesar manusia. Sejak alam menciptakan manusia, kita tahu jelas bagaimana iblis berusaha untuk memisahkan manusia pertama Adam dan Hawa dari Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dengan segala macam cara dan segala macam upaya dilakukan
oleh iblis untuk menggoncang, menggocoh, dan melemahkan, bahkan menghancurkan kehidupan manusia. Bisa melalui penderitaan, melalui persoalan, dan sakit penyakit. Ini jelas bisa terjadi seperti itu. Dan firman Tuhan pun berkata demikian dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jelas. Iblis datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kasih Tuhan. Kalau saya dan saudara memperhatikan apa yang terjadi hari-hari ini. Mungkin banyak bertanya mengapa ini harus terjadi. Di seluruh dunia, bahkan di bangsa kita, bahkan dalam kehidupan kita masing-masing, bahkan di daerah kita masing-masing. Ini bisa dapat dikatakan pekerjaan iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan umat manusia di muka bumi ini. Ini jelas. Ya. Mari kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita melihat kembali kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Berjaga-jaga dan berdoa. Nantikan Tuhan. Jangan sedikit pun kita buka celah pada iblis. Yesus Kristus berkata demikian. Berjaga-jaga dan berdoa. Roh yang penurut daging lemak. Jadi kalau kita dekat melekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga kita bagian biji matanya. Yang kedua, ketidaktaatan manusia. Akibat ketidaktaatan manusia karena melanggar perintah Tuhan dan berdosa, maka akan mendatangkan konsekuensi atau akibat yang akan dialami. Contoh yang jelas sekali kita lihat bagaimana Adam dan Hawa. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kau makan, tapi yang tengah-tengah jangan kau sentuh sekali. Kau akan mati. Pohon di tengah-tengah jangan kau sentuh dan kau makan, kau akan mati. Demi kita melihat ya kejahatan daripada Adam dan Hawa. Mereka mendengar suara iblis. Mereka mencobai mereka. Dan akhirnya mereka gagal. Dan mereka menerima akibat kejahatan itu. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka harus menderita. Membacak dari kehidupan. Melahirkan dengan sengsara. Yang terjadi sampai hari ini dalam kehidupan umat manusia. Akibat kejahatan. Ada contoh dalam Alkitab. Raja Saul. Ketidaktaatan Raja Saul. Pemerintahan diambil alih dan diserahkan kepada Daud. Banyak contoh dalam Alkitab. Dan pasti banyak contoh dalam kehidupan saudara dan saya. Ketidaktaatan saudara dan saya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu kita akan menerima akibat dan konsekuensinya. Nah, kekasih-kasih Tuhan. Mari kita kembali melihat kehidupan kita masing-masing. Begitu juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Apabila ada pelanggaran yang kita lakukan dan berdosa kepada Tuhan, maka ada akibat yang akan kita terima. Mari kekasih-kasih Tuhan kita lihat kehidupan kita masing-masing. Tuhan izinkan semua terjadi. Inilah yang dikatakan proses dan perkenanan Allah. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita lihat dalam Ibrani pasal 2. Kita akan bersama-sama ayat yang kedua. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Banyak contoh dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kehidupan kita masing-masing. Kita pasti sudah pernah menjalani apa yang namanya pelanggaran, apa yang namanya ketidaktaatan kita kepada Tuhan.
Kekasih-kasih Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 berkata begini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang dipatut diterimanya. Saya ulangi. Sebab kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik atau jahat. Jadi ada konsekuensi, ada akibat. Ada sebab akibat. Kalau kita melakukan yang baik, kita akan terima yang baik. Kalau kita melakukan yang jahat, kita akan terima yang jahat. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi mari kita kembali meneliti melihat kehidupan kita hari-hari ini. Apapun terjadi hari-hari ini, bagi orang percaya, jangan takut terhadap hidup ini. Selama kita hidup berkenan, benar di hadapan Tuhan. Kita percaya penjagaan Tuhan itu pasti. Penyertaan Tuhan itu pasti dan berkat itu pasti. Tidak ada moga-moga. Tidak ada mungkinkah Tuhan tolong saya. Tidak saudara. Sebab dikatakan oleh firman Allah jelas sekali. Apa saja yang kita lakukan, kerjakan baik atau jahat. Kita akan terima konsekuensinya. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Wow. Pertanggung jawab itu bukan hanya kita mati, tapi selama kita di bumi. Kita juga harus mempertanggung jawab hidup kita kepada Tuhan. Yang kita bilang, oh nanti kalau mati baru kita bertanggung jawab. Enggak. Selama kita ada di bumi, apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Selama tidak melanggar perintah dan hukum Allah, Tuhan akan berkati. Tapi kalau kita melanggar, karena ketidaktaatan kita akan terima akibatnya. Itu tidak hukuman. Apalagi nanti kalau di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Ya tidak salah kalau pagi ini firman Allah, saya beri tema, yaitu proses dan perkenalan Allah. Itu sedang berlaku, sedang terjadi hari ini dalam kehidupan setiap anak-anak dan setiap orang percaya. Nah mari kita lihat kehidupan kita masing-masing hari ini. Jangan melihat kepada orang lain, jangan melihat kepada gereja lain, kita melihat diri kita masing-masing. Sebab kita mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing kepada Allah. Yang ketiga dikatakan, dalam hal ini, saya dan saudara harus memahami dan tahu bahwa penderitaan, persoalan sakit, penyakit, Tuhan bisa izinkan sebagai suatu proses. Berarti yang ketiga, yang pertama iblis sebagai penyebab, kedua kejahatan, ketiga proses pemrosesan Tuhan sedang terjadi. Kekasih-kasih Tuhan. Jadi kita harus tahu dan sadar bahwa dalam hidup seseorang, karena Tuhan sedang menguji, membentuk, mendewasakan, memurnikan kualitas dan serta karakter seseorang supaya semakin berkenan kepada Allah, maka Tuhan izinkan kita masuk dalam proses. Jadi apapun terjadi hari-hari dalam hidup saudara, masalah persoalan sakit penyakit, bahkan COVID-19 sekalipun, virus corona sekalipun, pandang dan lihat rencana Allah. Kalau ada yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita, negara kita, bahkan di muka bumi, dan lebih lagi dalam kehidupan kita masing-masing yang percaya hari ini, saya mau katakan, saya ulangi pernyataan Tuhan. Dalam hal ini saya dan saudara harus memahami dan tahu dan mengerti bahwa penderitaan, persoalan, dan sakit penyakit, apapun kita alami hari ini, Tuhan bisa izinkan terjadi dan saudara dan saya. Karena Tuhan sedang menguji, ingat, Tuhan sedang menguji iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Lalu dikatakan Tuhan sedang membentuk, Tuhan sedang membentuk karakter kita, Tuhan bentuk kehidupan kita, supaya menjadi seperti Yesus. Jelas sekali. Lalu dikatakan bukannya membentuk, mendewasakan kita, supaya kita semakin dewasa. Tuhan mau kita semakin naik, bukan semakin turun. Menjadi kepala, menjadi ekor, memulihkan, diberkati, memberkati, yang Tuhan mau kerjakan. Lalu dikatakan bukannya mendewasakan, memurnikan kualitas karakter saudara dan saya. Wow. Dari hari ke hari Tuhan sedang bentuk kita, proses kita.
Mazmur 139 berkata, sejak dalam kandungan ibu saudara dan saya, kita dibentuk sampai kapan? Bahkan orang berkata, sampai kapan terbentuk saya, proses saya, murnikan saya. Saya mau katakan hari ini, sampai Tuhan menjemput kita. Oh haleluya. Mari, kekasih-kekasih Tuhan. Firman Tuhan berkata begini dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Ya, ayat 21, kita baca ayat 21 saja. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan biasa. Kita ini adalah dalam tangan Sang Penjunan kita, Penjelasan kita, Yesus Kristus. Tuhan punya kuasa, punya hak untuk membentuk kita, proses kita, menguji kita, memurnikan kita, mendewasakan kita. Dari hidup kita, iman kita, karakter kita. Tujuan apa? Untuk dipakai bagi kemuliaan Allah. Tinggal kita pilih. Mau jadi orang biasa, dipakainya hal yang biasa atau menjadi kemuliaan Allah. Emas yang mahal, harga yang murni, yang mulia. Ditempatkan di mana saja, dia tetap emas yang murni. Tidak akan berkarat dan tetap memancarkan kemuliaannya. Orang Kristen, orang percaya, kalau mau memancarkan kemuliaan Allah dimanapun dia berada, apapun situasinya, siap diproses, dibentuk Tuhan. Untuk menjadi, dikatakan di sini, dipakai untuk tujuan yang mulia. Oh haleluya. Perhatikan baik-baik saudara. Hari-hari Tuhan kita tampilkan anak-anak Tuhan, orang percaya. Tampil untuk hal yang mulia, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat terjadi hari-hari ini. Di seluruh muka bumi, orang yang berseru dalam nama Yesus. Minta pertolongan, minta mujizat. Dan saya mau katakan, inilah saatnya. Kita mau berkata, Tuhan, pakailah aku. Jadikan aku seperti apa Tuhan mau aku jadi. Untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan. Dalam kehidupan saudara dan saya. Masing-masing apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat kehidupan kita masing-masing. Karena kita berpikir merenungkan. Kadang-kadang saya pun diam, duduk diam di muka kita. Tuhan, aku hanya berserah. Aku hanya berharap kepadamu. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Inilah saatnya kita sungguh-sungguh belajar untuk mengikuti jejak-jejak Tuhan. Ikuti langkah Tuhan. Dan itulah saatnya Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana hidup kita hari ini? Tadi kita baca tentang Ayub. Ayub berkata bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Dan Ayub langsung alami itu dan sudah alami itu. Kita tahu jelas jika saya dan saudara melihat kehidupan Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apa kurangnya Ayub? Yang berkata demikian Tuhan loh Bapak Ibu, bukan manusia. Tetapi Ayub juga tidak luput dari proses dan pemrosesan yang Allah kerjakan dalam hidupnya untuk pemurnian kehidupan Ayub. Oh haleluya. Penderitaan, masalah datang silih berganti dalam kehidupan Ayub. Satu persatu diambil dari kehidupan Ayub. Dari harta bendanya, anaknya, bahkan istrinya pun menantang itu, menghujat Tuhan. Dan kita melihat segala-galanya habis dalam kehidupan Ayub. Bukan sampai di situ. Tubuhnya pun dari ujung rambut telapak kaki dipenuhi dengan borok yang baunya busuk. Kita belum mengalami seperti yang Ayub alami. Saya mengatakan penderitaan manusia di bumi ini
belum pernah dialami seperti yang Ayub alami. Tapi kita tahu jelas, ya. Saudara baca dalam kitab Ayub pasal yang kedua 7. Tapi di balik penderitaan yang Ayub alami, Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam kehidupan Ayub. Kita tahu jelas bagaimana Ayub berkata bahwa Tuhan dapat membuat segala sesuatu dalam hidupnya dan tidak ada rencananya yang gagal. Berarti Tuhan berhak penuh untuk membentuk kita, memproses kita, memurnikan kita, menjadikan kita seperti yang Tuhan mau untuk kemuliaannya. Jadi apapun yang kita alami hari ini, mari kita katakan Tuhan baik. Bahwa kasih setia tidak berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Setelah melewati masa proses hidup yang menyakitkan, kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, akhirnya ada berkat yang luar biasa, hidup Ayub dipulihkan. Sehingga Ayub berkata bagaimana? Ya, dulu aku hanya mendengar tentang Allah dari kata orang, tapi Ayub berkata sekarang aku melihat dengan mataku. Saya mengatakan buat kita pagi ini, alamilah perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Alamilah mujizatnya secara pribadi. Bukan oleh kata orang. Alami hadiratnya, nikmati hadiratnya, pandang wajah, lihat dia muka dengan muka. Kita tuh mengerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita hari di rumah masing-masing duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena Allah ingin berjumpa dengan kita, muka dengan muka. Kita memandang wajah dia. Nah, itulah kekuatan kita. Tidak ada cara lain. Kita tidak dapat ibadah bersama-sama. Kalau kita ibadah bersama-sama, mudah bagi kita untuk menikmati hadirat Allah. Dan kalau kita masing-masing pribadi, bisakah kita berkata, aku berjumpa dengan Yesus. Aku menikmati hadiratnya. Aku menikmati rangkulannya. Aku menikmati kasihnya. Aku menikmati zamannya. Itu yang Ayub katakan. Dulu aku hanya mendengar kata orang. Tapi sekarang aku melihat dengan mata. Wah, luar biasa. Mari kekasih-kasih Tuhan. Kita lihat kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan kita lihat Allah pulihkan dia dengan luar biasa. Lebih sebelum dia diproses. Sebab Tuhan berjanji, dia akan membawa kita semakin naik bukan semakin turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Dipulihkan atau memulihkan, diberkati memberkati. Kita akan masuk dalam kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Contoh yang lain lagi itu Yusuf. Kita tahu Yusuf anak daripada Yakub. Memberikan dia mimpi dan visi yang jelas. Tapi untuk penggenapan visi dan janji dalam kehidupan Yusuf, dia diproses, dibenci saudara-saudaranya, dilempar ke sumur yang tidak berair, lalu dijual. Dia ada di Mesir, bahkan dan di rumah Potifar pun dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara. Bagi Yusuf tidak punya masa depan, tidak ada harapan. Tapi saya mau katakan buat saudara dan saya, dimanapun saudara berada hari ini, apapun situasinya, tempat, situasi, kondisi tidak bisa membatasi kuasa Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Kita melihat tahu jelas, kita baca dalam kitab, kita lihat dalam kitab Yusuf, dalam kitab Kejadian dikatakan, Yusuf, Tuhan bawa dia keluar dari penjara. Saya tahu saya cerita terlalu panjang lebar. Tapi Yusuf keluar dari penjara, dibawa menghadap Firaun. Dan akhirnya dimuliakan oleh Tuhan. Apa rahasianya dari Yusuf? Dia tetap diam, menantikan Tuhan. Dia taat, dia tidak berbuat dosa, dia tidak buat pelanggaran. Dia ikuti proses Tuhan sampai selesai. Dan satu hal saya mau katakan, Allah menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Itu berarti Yusuf jaga kekudusan, Yusuf taat, Yusuf setia, Yusuf terus bangun dan hubungi inti dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dia dikatakan, apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Kenapa? Karena Allah menyertai Yusuf dan dia menjauhi dosa. Kasih-kasih Tuhan. Dan kita tahu Yusuf diangkat oleh Tuhan. Jadi orang kedua di Mesir dan dimuliakan oleh Tuhan. Saya mau kata buat saudara pagi hari ini, coba dengan tema kita hari ini, proses
dan perkenan Allah. Kalau sudah kita masuk, kita lalui, maka kemuliaan Allah akan nampak dalam kehidupan kita. Mari kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Jika saat ini saya dan saudara mengalami proses dari Tuhan, bersyukur untuk hari ini, berarti Tuhan Yesus punya rencana dan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan kita harus mengerti dan tahu bahwa Tuhan Yesus hendak membersihkan, memurnikan, menguji kualitas karakter dan iman kita. Kita semakin dipertajam, semakin diperjelas iman kita, ketulusan kita, kejujuran kita, kemuliaan kita, kekudusan kita. Jangan saudara dan saya memberontak atau menghindari atau lari dari proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Maka proses itu akan panjang. Saya akan masuk dalam padang gurun. Tapi saudara mau katakan, Tuhan aku siap. Baik atau tidak baik waktunya, ini aku. Jadikan aku seperti apa Tuhan mau aku jadi. Kalau kita izinkan kita dalam proses dan pemurnian Tuhan. Dan saudara saya bertahan, maka kita akan masuk dalam kemuliaan atau pada kemuliaan yang lain. Kalau tidak bertahan, kita akan masuk dalam proses yang panjang lagi. Rahasianya yang dialami Ayub dan Yusuf, mereka hanya dekat, melekat, intim dengan Tuhan, yang jelas penyertaan Tuhan nyata. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan memulihkan Ayub. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jangan gelisah dan gentar hatimu, sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun terjadi hari-hari ini, mari saudara dan saya mampu melewati proses ini dengan baik dan benar. Apapun terjadi hari ini, katakan, Tuhan, aku hanya dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Masuk dalam hati hatimu, menikmati keintiman dengan Engkau Tuhan. Aku akan pegang janjimu, dan aku hidup taat dan firman-Mu dan hukum-Mu. Pasti janji Tuhan, kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan penjagaan Tuhan, berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Satu ayat sebagai ayat yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau sudah ambil keputusan mengikut Yesus, berarti Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita diciptakan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Tuhan punya rencana yang dahsyat. Izinkan Tuhan memproses kita dan masuk dalam perkenanan Tuhan. Maka nama Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari duduk diam di bawah kaki Tuhan. Renungkan, firmankan pagi ini. Berseru kepada Yesus. Saudara tidak akan goyah hadapi hidup ini bersama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau menciptakan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Engkau punya rencana yang indah dan mulia bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami mau hidup dalam rencana-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau terus bicara buat kami masing-masing ada di rumah bahkan tempat ini. Dimanapun kami berada. Apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami masuk dalam pemrosesan dan perkenalan Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sebab Engkau sedang bawa kami semakin naik, semakin turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dipulihkan, memulihkan, diberkati, memberkati. Sekalipun salah daging kami merasa capek, lelah. Engkau berjanji, Engkau berkata Tuhan. Sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot. Tapi manusia batinnya kami semakin diperbarui hari ke hari. Perbarui hati dan batin hidup kami. Bahwa kami makin masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Engkau berkati umat-Mu, jemaat memulihkan agape. Yang ada di Tulungagung Kota Mutu ini Bapa. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Apapun yang mereka hadapi Tuhan. Jamah mereka, berkati mereka, kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, memang Tuhan kuatkan. Yang butuhkan kebutuhan hidup, Tuhan Yesus mencukupi dan memberkati Engkau Yehova Jireh. Tuhan, kami tidak bisa bersekutu bersama-sama. Tapi kami ada dalam hadirat bersama-sama. Pagi ini Tuhan, mari Engkau menjawab kami. Dan Engkau mau jamah kami. Engkau pulihkan kami dengan cara-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara hamba-Mu sudah berhenti, Roh Kudus berbicara buat kami terus. Beda hari ke hari. Kami bukan mendengar kata orang tentang Tuhan Yesus. Tapi mengalami pribadi bersama Engkau. Kami bisa melihat wajah Tuhan. Kita memandang, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mengalami mujizat Tuhan. Mengalami perkenan Tuhan. Dari hari ke hari kami dibentuk. Diproses, dimurnikan. Iman, kehidupan rohani kami, bahkan karakter kami. Menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat mengikat kami di mana mereka berada. Hamba-hamba Tuhan. Pelan-pelan Tuhan mengikat pengurus Engkau berkati. Di mana mereka Engkau berkati mereka. Kuatkan mereka. Berkati juga Bapak akan seluruh pengurus, staf, kantor PPA. Dan semua anak-anak kantor PPA. Staf dari Komisi yang ada di Bandung. Terima kasih Bapak. Berkati mereka. Berkati juga Bapak akan Panti Asuhan Kasih dan segala pergumulan bebannya. Pengurus panti anak panti. Engkau menjaga melindungi memberkati. Engkau berkati juga Bapak akan hamba-hamba Tuhan GKN, hamba-hamba Tuhan Pamak BKS Tulungagung, hamba-hamba Tuhan garis depan. Bahkan gereja itu di Kota Mutu ini Bapak Tulungagung. Dan seluruh gereja yang ada berkati dan junjung jaga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan akan Sinode GKN, misi KAC Korea, Sanes TTN, Yayasan Mita, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape. Kau berkati mereka semua. Yang berasal hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan di seluruh muka bumi, bahkan di bangsa ini. Kuatkan mereka. Apa yang mereka kerjakan hari ini Bapak, buat mereka berhasil. Sekarang mereka diam di rumah, dia bisa bekerja. Tapi Tuhan menyertai mereka. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Sekarang dia di rumah Potifar. Dia bisa mengerjakan semua dengan berhasil. Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Kami akan berhasil dalam hidup kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami Tuhan berkati. Sampai ke daerah-daerah. Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Bapak Maruf Amin. Kabinet, MPR, DPR sampai kepada bagian terendah dari gubernur sampai wali kota, bupati, camat sampai kepada kepala desa RT RW.
bahkan kepala staf angkatan darat, kepolisian udara, laut, kau berkati mereka. Berikan hikmat bagi pemerintahan kami untuk menyelesaikan COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan izin terjadi dan pemerintah kami semakin kuat. Percaya kepada Tuhan dan hikmat terjadi dan nama Yesus dimuliakan di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati bangsa kami Indonesia. Berkati juga bangsamu Israel Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua tim yang melayani hari ini Tuhan. Tim multimedia, kami tim musik, hamba yang melayani, sound singer. Dan berkati semua hamba yang melayani hari ini di ibadah online. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Ini kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Jika nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan sedang jemaat kekasih. Arahkan hatimu terimalah berkat Tuhan. Diberkati kau sebagai orang-orang percaya. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Diberi kau sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati kau secara rohani dan jasmani. Diberkati keluar masuk sekarang selama-lamanya. Diberkati buah kandunganmu, diberkati ladangmu, diberkati bisnismu. Diberkati kehidupan rumah tangga, diberkati kan ladangmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Dari sekarang bersama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak, Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerahnya dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Dan bagi pada Roh Allah yang Kudus memberkati menjadi saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang pada yang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.